bersyukur hari ini saya boleh sampai ke tempatnya Mas Yayat atau yang lebih terkenal dengan Ruki Gadol, pokoknya beres. Ya, yang ada di sini yang melayani banyak orang-orang khususnya yang membutuhkan pertolongan karena sakit, dari berbagai macam sakit dengan terapis, sehingga banyak hal orang-orang yang mengalami kesembuhan. Nah, oleh sebab itu kita akan ngobrol santai secara eksklusif sama Mas Yayat atau Mas Ruki Gadol tentang bagaimana cara menanganinya. Tapi sebelumnya saya akan banyak tanya tentang bagaimana perjalanan sampai bisa berhasil, bahkan sampai banyak pasien yang ditanganinya dan akhirnya sembuh. Ya, salam Mas Ruki Gadol. Waalaikumsalam. Kita Mulyanto. Amin. Apa kabarnya nih? Luar biasa. Yes. Haleluya. Pokoknya beres. Ya, amin. Ya, inilah ciri khas dari Mas Ruki Gadol yang ada di Salatiga. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan nanya banyak hal seputar tentang kehidupan dari Mas Yayat. Secara khusus bagaimana cara menangani pasien. Nah, saya akan nanya dulu Mas Yayat, awal mulanya bisa menjadi seorang terapis atau banyak membantu orang itu secara singkat, awalnya dari mana? Apakah sekolah atau memang Tuhan kasih karunia secara khusus, atau memang belajar otodidak pelan-pelan dan semuanya dikembangkan dengan sendirinya? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Ya, mungkin bisa disebut karunia ya. Amin. Soalnya saya tidak ada basic di dalamnya. Nah, untuk pembelajaran saya tidak pernah belajar karena memang saya tidak ada waktu, karena saya sudah berkeluarga, jadi memang untuk kerja. Jadi untuk belajar saya tidak pernah belajar dimanapun. Jadi bisa dikatakan otodidak. Nah, itu pun juga tidak tahu kalau saya itu otodidaknya harus seperti ini, karena saya memang banyak teman, jadi emang dari dulu sukanya bantu-bantu orang ya, termasuk jadi ada orang sakit saya pegang, orang keselio saya pegang, sembuh. Nah, akhirnya walaupun belum jadi belajar orang tukang pijet atau tukang terapis sekarang, jadi setiap orang yang sakit itu dulu teman-teman diarahkan ke saya gitu waktu itu. Jadi waktu itu belum ngeh. Nah, cuman bersamaan dengan waktu akhirnya dipasrai satu orang tua di Solo. Itu juga ketemunya nggak sengaja. Waktu itu saya waktu di toko furniture, ada tentara bertanya tentang mengeluh bapaknya itu sakit stroke, tapi dia nggak bisa merawat karena dia harus bekerja di rumah sakit. Akhirnya saya dipasrai untuk merawat bapaknya dan sembuh. Nah, setelah sembuh saya ditempatkan di DKT di Denkesya untuk bantu teman-teman tentara yang capek kah, yang nggak enak badan. Waktu itu hanya sebatas itu saja. Nah, namun itu cara Tuhan juga. Saya tuh orang yang gimana ya, hal-hal baru itu selalu ingin belajar, dan puji Tuhan hanya melihat pun Tuhan tuh kasih saya itu bisa langsung mengerti dan cepat memahami. Nah, kesempatan selama di rumah sakit di DKT dari tahun 2010 ya, 10 bulan saya tuh hanya melihat dan terserap dan mulai tak pelajarin sedikit demi sedikit. Nah, sampai saya tanpa sengaja kalau menciptakan tidak, tapi katakan biasanya menyempurnakan ya metode dan cara kerja suatu alat terapi, dan sampai sekarang saya gunakan untuk membantu orang banyak, dan saya sudah melatih hampir 41 orang yang saya bentuk seperti saya juga, dan mereka semua saat ini sudah bisa mengentas dari kehidupan yang lama, minimal taraf ekonominya agak naik lah karena dia punya skill juga seperti saya. Itu awalnya. Jadi kalau sekarang saya bisa dikatakan kategorinya ke penyakit dalam dan penyakit saraf. Ya, amin, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita banyak bisa belajar dan mengambil hikmahnya. Ternyata kadang kita yang merasa tidak mampu, tidak bisa, kita tidak bisa mengerjakan apa-apa, Tuhan bisa pakai siapapun yang bahkan belum pernah mungkin megang orang, tidak tahu dan apapun, seperti kesaksian dari Mas Yayat. Dari awalnya nol, tetapi Tuhan bisa pakai siapapun dengan caranya yang ajaib. Nah, terlebih sudah bisa kerjasama dengan rumah sakit DKT, itu rumah sakit tentara yang ada di Salatiga sampai 10 bulan, dan itu bisa jadikan pembelajaran yang luar biasa.
sehingga sampai hari ini Mas Yayat juga bisa terus membantu orang. Nah, niat dari hati yang paling dalam adalah awalnya kita memiliki niat untuk kita belajar dan sungguh-sungguh supaya kita bisa terus membantu banyak orang. Nah, kita lanjutkan perbincangan yang hangat ini saudara, yaitu selanjutnya kira-kira Mas Yayat sudah menangani berapa macam penyakit yang sudah pernah ditangani? Apa saja yang sudah pernah ditangani oleh Mas Yayat? Nah, jadi dari 2012 sekarang 2021 itu sudah 9 tahun. Jadi kalau untuk saat ini saya dapat sebutan malah rumah stroke sama rumah saraf kejepit saat ini. Tapi sebenarnya karena kategori saya itu penyakit dalam dan saraf, sebenarnya semua penyakit yang berhubungan dengan organ dalam, berhubungan dengan tensi, keadaan darah, saraf, itu saya tangani semua, dan itu menjadi suatu kelebihan saya secara pribadi sih. Kalau saya menangani suatu penyakit dalam kah, tumor kah, apakah itu tuh saya merawatnya itu seperti mudah, bisa merasakan ini dengan tangannya. Nah, tapi kalau untuk penyakit yang katakanlah ankle atau ketekuk itu malah kesulitan, menjadi suatu PR banyak sekali. Tapi kalau penyakit dalam berhubungan dengan otak, mata yang seperti apa, buta, itu Tuhan beri hikmat. Ini loh, seperti ini stepnya, pertama begini lah. Itu memang semua tidak ada di tindakan medis secara kedokteran, tidak berjalan karena memang belum pernah diajarkan, dan itu semua hanya tuntunan dari Bapak Yahweh ya. Dan puji Tuhan, semua yang saya rawat ini terutama mata buta kah, mata glukoma, buta karena glukoma, buta karena kekeringan air mata, buta warna, orang-orang yang menjadi polisi, tentara yang matanya main silinder itu sampai stroke mata pun sudah pernah saya rawat semua. Dan puji Tuhan semua yang datang ke sini tetap hubungan baik sampai sekarang. Itu untuk mata. Belum untuk sinus, polip, apalagi masa-masa kemarin itu banyak orang yang kehilangan penciumannya, ya toh, indera penciumannya. Dan puji Tuhan datang ke saya, Tuhan kasih hikmat, oh ini sistemnya seperti ini, imunitasnya seperti ini, varing, dan ternyata bisa. Dan puji Tuhan kemarin sampai dari awal pandemi sampai saat ini saya di cover sendiri Tuhan, dijaga kesehatan saya, dan dari saya bisa membantu mereka yang terkena pandemi ini. Itu dari yang saat ini. Nah, kalau untuk yang lain seperti orang diabetes, orang jantung itu bisa membengkakkan jantung bocor, jantung menyempit, lemah jantung, nah itu sudah saya tangani. Paru-paru, terus liver, batu empedu, batu ginjal, usus, ambeien, nah itu sudah saya rawat semua. Dan puji Tuhan sampai sekarang Tuhan tetap memberi saya pelajaran terus, karena saya ngomong ini kalau saya hanya monoton nggak mau belajar, saya selesai, karena penyakit virus itu tetap berkembang. Tapi kalau saya hanya monoton saja, saya ketinggalan. Tapi saya selalu belajar terus, dan banyak metode yang sekarang saya bisa berikan ke orang-orang sakit sesuai kasusnya. Jadi nggak monoton saja, tapi bervariasi. Dan saat merawat pun tidak dengan patokan. Jadi pernah hikmat, oh orangnya seperti ini, seharusnya saya tindakan seperti ini, tapi ada tuntunan oh tidak bisa seperti ini harus begini. Jadi tidak bisa menjadi patokan nanti saya gini enggak. Jadi semua nanti itu ngalir sendiri caranya, dan itu selalu saya praktekkan. Dan sampai sekarang pasien dari manapun datang sini, dan sekarang saya sudah tidak pernah kemana-mana, dan itu seperti doa saya ya, Tuhan kirimkan raja dari barat timur laut ya, sampai mana pun untuk datang ke tempat ini, dan terjadi dan melalui saya merawat mereka yang dalam keadaan sakit. Ya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sudah mendengar juga kesaksian. Ternyata yang dirawat oleh Mas Yayat adalah pasien yang kebanyakan adalah penyakit dalam. Artinya banyak yang sudah ditangani dan cocok. Artinya memang Bapak Yahweh melalui Mas Yayat bisa memberikan kesembuhan yang luar biasa. Mulai dari sakit stroke, diabetes, jantung, lemah jantung, mungkin pembengkakan jantung dan lain-lainnya. Dan masih banyak termasuk seperti tadi, yaitu mata. Bisa mungkin glukoma, buta, rabun, buta warna dan sebagainya. Nah, ternyata semua bisa ditangani. Artinya selama kita punya keinginan untuk niat sembuh, dan banyak hal yang dikerjakan. Nah, saya masih
pertanyaan yang terus saya sampaikan. Kayaknya dulu saya pernah dengar awal basicnya itu dari terapi listrik, ya bener ya. Nah itu bagaimana sejarahnya kok bisa mengenal sampai terapi listrik dan katanya bisa mengembangkan cara membuat alatnya sendiri sampai bisa itu bagaimana? Karena saya pernah dengar kesaksiannya listrik saja nggak tahu, tapi kok bisa melakukan terapi listrik? Itu bagaimana caranya dan kira-kira manfaatnya apa kalau dengan terapi listrik itu? Seperti itu. Iya, makanya tadi saya di awal saya itu tidak menciptakan tapi mengembangkan. Dalam artian untuk saat ini bisa disebut menyempurnakan karena saya bisa membuat berbagai macam casingnya Alatnya ya. Dan berbagai macam saya bisa bikin kursi listrik, tempat tidur listrik, sabun ajaib, sabunnya bisa nyetrum tapi tempat sabunnya tok, sabunnya berbagai macam dan itu sudah saya ciptakan semua. Makanya saya kalau mencipta awal bukan, tetapi menyempurnakan. Nah, untuk sistem cara kerja itu yang menjadi suatu konsep saya sendiri. Nah, karena untuk merawat orang itu tidak bisa dengan keadaan yang sesuai teori, tidak. Karena orang sakit itu kalau sekarang saya menyebutnya itu kalau saat kita merawat pakai dengan rasa ya, dengan perasaan. Ilmu, skill perlu, jam terbang perlu, tapi saat kita merawat itu semua gugur karena kita yang berikan dengan rasa cinta, kasih, sungguh-sungguh, tanggung jawab, amanah, gimana orang ini harus segera merdeka. Nah, makanya pakainya rasa. Jadi untuk metode listrik saya telah menggunakan berbagai macam, bisa saya setrum di dalam air, bisa sambil tidur, sambil macam-macam. Dan saya juga sudah menciptakan terapi api juga. Dengan kalau listrik tadi kalau di dunia medis mungkin namanya bisa disebut kayak fisioterapika, bioelektrik atau bioenergi. Nah, untuk kedua saya punya pemikiran sesuatu yang keras-keras itu harus kalau di rumah sakit istilahnya di kemo. Nah, tapi karena saya punya alat kemo, saya berusaha bergerak gimana menciptakan kemo alami saya nyebutnya. Jadi saya bisa mengendalikan listrik, ya. Kalau sekarang saya juga bisa mengendalikan api juga. Itu untuk kartu as saya. Untuk faktor-faktor yang penyakitnya lebih berat, kartu asnya pakai terapi api. Nah, jadi saat ini saya tuh bisa bekam, bisa tata tulang, bisa bioenergi, bisa terapi api, dan bisa kerokan. Ya. Nah, kalau kerokan ini memang sudah alami, sudah hampir itu di seluruh Indonesia itu pasti tahu bagaimana cara kerokan. Tapi banyak hal yang kita lihat tadi Mas Yayat mulai dari terapi listrik yang bisa dikembangkan sendiri dengan banyak hal sehingga artinya tercipta atau terbentuk dengan metode yang lain, bukan hanya terapi listrik tetapi seperti tadi sabun yang bisa dipakai tapi hanya alat tempatnya sabun yang dipakai untuk terapi dan sebagainya. Nah, saya menanya juga kira-kira kalau untuk terapi listrik ini apakah semua orang bisa atau harus dipelajari? Karena kalau berhubungan dengan strom itu kan banyak orang yang pasti takut, pasti banyak orang yang nggak berani. Apakah harus ada metode khusus atau cukup dipelajari, diajari hanya sebentar nanti bisa melakukan sendiri? Dan apakah ini berbahaya untuk orang-orang yang memang tidak profesional? Jadi ini mungkin perlu juga, karena jangan sampai orang saya pengen alatnya kok asik nih, saya pengen beli nih atau saya pengen nyoba, tapi karena dia tidak mengetahui metodenya ini malah justru bisa berbahaya. Bagaimana tuh? Dan memang bahaya, tidak pro dan kontra itu selalu ada. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya mau menekuni di dunia bisnis, bukan di dunia kesehatan, di dunia bisnis kesehatan, saya tuh bisa merekro alat saja itu bisa, ya toh. Tetapi karena saya ada ikatan tanggung jawab, kalau orang tidak belajar nanti malah jadi tidak bagus karena menjadi nggak sesuai dengan apa ya, karena ini misalnya hubungannya dengan kesehatan. Jadi kalau saya mau di dunia kesehatan saya bisa merekro 1 juta alat saja bisa, tetapi karena saya hanya benar-benar pelayanan, di awal saya juga melayani, akhirnya untuk alat kembali lagi saat merawat saya pakai rasa. Siapakah yang bisa belajar? Semua orang bisa. Sudah 42 orang yang telah belajar sama saya dan berbagai macam background. Karena saya punya pemikiran begini, orang mau membuat suatu ini menjadi layak atau tidak diakui di dunia kesehatan atau di
gigi atau apa, itu harus tidak bisa hanya satu orang yang bisa melakukan hal tersebut, atau mungkin yang bisa melakukan itu hanya orang yang punya kanuragan, tenaga dalam. Tidak. Nah, jadi tujuannya apa? Setelah banyak orang yang bisa, contoh bekam, sana bisa bekam, dijadikan suatu perkumpulan baru mengajukan. Nah, itu seperti itu. Dan juga hal itu terpikiran pada saya, makanya saya mau latih banyak orang yang mau belajar dan berbagai macam background. Ada yang backgroundnya tukang bakso, ada yang dulu jualan gorengan, ada yang mantri, ada yang guru, ada yang macam-macam ya. Dan mereka tak latih dengan berbagai macam karakter. Ada yang sudah tua, ada yang masih muda, ada yang kurus, ada yang gemuk, semua tak latih dan ternyata mereka semua bisa. Nah, jadi untuk bioelektrik ini saya sudah melatih 42 orang kurang lebihnya, dan intinya ini bisa diajarkan dan ini bermanfaat semuanya. Tinggal tetap harus pakai metode pelatihan saya. Nah, oleh karena itu kenapa saya tidak mau meretro, karena takutnya di sini yang belajar sungguh-sungguh sudah bagus, nanti kalau sana punya alat saya tapi tanpa pembelajaran malah nggak bagus, nanti semua yang sungguh-sungguh jadi kena dampaknya. Jadi makanya saya tidak mau ini menjadikan ajang bisnis kesehatan, tapi benar-benar untuk pelayanan orang yang sakit supaya sehat. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah mendengar kembali bagaimana pencerahannya. Ternyata memang Mas Yayat ini sudah memuridkan, artinya melatih sampai 40 orang lebih, sehingga bisa di mana-mana. Jadi orang juga bisa berlatih, dan siapapun juga pasti bisa ya berlatih ke sini untuk mau belajar terapi. Karena memang kalau seandainya jaraknya yang jauh, sehingga saya cukup supaya saya bisa membantu orang. Karena memang kalau harus ngumpul di sini, orang dibawa ke sini kadang segala sesuatu urgent yang harus cepat ditanganin. Nah, ini butuh pelatihan khusus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan yang bisa melihat YouTube ini juga nanti bisa saudara bisa belajar. Nanti ada kontak sendiri yang bisa disampaikan untuk bisa menghubungi Mas Yayat kalau pengen pembelajaran dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mau nanya kembali, apakah selain terapi sini atau selain pijet atau terapi listrik atau yang lainnya, masalah penanganan ada obat-obat yang lain yang untuk membantu, ada enggak kira-kira? Nah, itu ternyata menjadi satu keuntungan di akhir. Dalam artian selama saya belajar di rumah sakit ya, di mana di rumah sakit orang itu dia perlu yang namanya injeksi, perlu infus, perlu obat, medicine dan lain-lain, atau apa alat pendukung untuk penyembuhan dari dalamnya. Nah, begitu juga saya, tetapi saya menggunakan bahan-bahan herbal, yaitu bahan-bahan herbal. Bisa itu memang obat murni herbal buatan suatu pabrik, atau memang herbal yang saya beli di Simseka, atau saya ngambil dari kebun, itu ada tergantung kasusnya. Jadi kenapa harus perlu? Karena gini, saya sudah berbagai macam mempelajari anatomi tubuh ya. Nah, jadi katakanlah kalau di sini saya itu hanya merawat tulang, saraf, otot, darah. Ibarat sebuah mobil atau mesin, saat saya berikan bioenergi, itu saya lagi merotokkan flek-flek yang ada di mesin, di karburator. Nah, tak luruskan. Terus kabelnya seperti apa? Ruwet. Nah, lalu gimana? Harus dimasas, diurut. Nah, ditata jalurnya. Nah, terus yang ketiga harus diapakan lagi? Nah, otot jadi mesinnya sudah, kabelnya sudah, sepluk. Wah, bau-baunya yang tidak kendor dikencengin bagaimana? Tata tulang, bisa seropatik, bisa yumeho, apapun tekniknya, untuk ditata lagi sendinya dan lain-lain sesuai pada tempatnya. Nah, ini sudah bagus ibarat mobil, mesinnya sudah oke, sudah bersih, kabelnya sudah sesuai pada jalurnya, sekrupnya sudah kuat, tinggal olinya. Nah, oli yang dimaksud itu adalah obat, nutrisi, vitamin, apakah itu untuk membantu dari dalamnya. Itu salah satu, saya tetap menggunakan obat. Tergantung kasusnya. Kalau kasus stroke, kasus jantung tidak bisa hanya dipijat, karena memang dia perlu nutrisi dari dalam untuk membantu. Mungkin tanpa obat 20 kali pertemuan tanpa obat, tapi dengan obat cuma 4 kali pertemuan, 5 kali itu kan sama saja. Jadi membantu dari dalamnya. Jadi memang perlu, tapi tetap saya melihat ke depan juga. Jadi tidak semua harus
Tapi pada saya semua orang hubungan dengan penyakit dalam itu harus didetox, didetoksifikasi. Oke. Oh iya, Mas Ayat, bagus, mungkin ada yang bisa ditunjukkan contoh-contoh obat herbal. Bisa. Nah ini apa namanya, jenisnya apa? Nanti juga supaya kalau orang mencari kira-kira di mana saja bisa dicari. Nah, seperti itu ya. untuk semua yang berhubungan dengan penyakit dalam, entah itu otak kah, lambung kah, tulang kah, saraf kah, otot, itu semua pasti ada pengendapan karena sudah banyak sekali kita konsumsi, kita minum, entah itu mengandung asin kah, minyak kah, obat kah, pengawet, nah pasti ada pengendapan. Nah, kalau untuk saat ini pendetoks saya ini saya pakainya yang Imogen Strawberry. Ini produk Imogen ya, tapi ini satu saset itu sama dengan minum 10 kilo buah, dan ini proteinnya protein nabati. Karena orang yang sakit itu dia hanya cukup makan sayur, makan buah, tak jadi sebenarnya. Tapi kalau orang sakit nggak mungkin lo makan buah 1 kilo, makan segitu aja udah nggak kuat dan kenyang. Nah ini sudah dibuat ekstraknya, jadi fungsinya untuk mendetok. Jadi kalau dia nggak dia makan dengan minum ini pun dia tetap aman karena kenyang, karena dia udah melebihi 10 kilo buah. Itu salah satu untuk pendetokan. Ini digunakan untuk orang yang gemuk jantung ya. Ada lagi yang orangnya kurus, nah tidak pakai yang ini pendetokannya beda. Jadi untuk pendetok dan untuk menggemukkan, untuk regenerasi selnya ada lagi. Terus ini untuk vitamin otak. Ini ginseng ya, kita sudah semua tahu ginseng berbagai macam. Ini fungsinya kalau saya mempelajari dari dokter terawan itu setiap saluran pembuluh-pembuluh itu memang harus dibersih, disemprot, nah diaktifkan. Yang dingin diaktifkan supaya jadi hangat, yang mengkerut bisa megat, yang gepeng pembuluhnya bisa melebar untuk sirkulasi darahnya, terutama dan oksigen dan lain-lain di dalamnya. Nah, jadi itu vitamin otak ini saya berikan kepada orang yang berhubungan dengan otak, stroke salah satunya, gula, di mana saya punya pemikiran ini adalah otak kita yang pertama. Sistem pencernaan itu juga adalah otak kita yang kedua. Coba kita memiliki masalah pencernaan, pasti kita pun nggak bisa mikir, kita juga error. Nah, jadi banyak sebenarnya kalau tak terangkan, wah sangat kompleks sekali. Anatomi tubuh itu seperti apa, kepala seperti apa, perut seperti apa, kaki seperti apa, itu semua kompleks sebenarnya. Dan itu tidak bisa semua orang tahu karena ini semua saya dapat dari pengalaman saya saat merawat orang-orang sakit. Jadi memang tidak ada bukunya beli di mana, nggak ada, karena ini langsung lanjut praktek merasakan. Oh orang sakit kasih minyak kok kulitnya lengket, oh berarti dia ada gula. Oh kita berjabatan baunya kok ringannya nggak enak, oh berarti nih perutnya bermasalah. Suruh merah lidahnya putih, oh berarti ini panas gini, oh tenggorokan. Itu semua hikmat. Jadi enggak, dan karena bersamaan dengan waktu, dengan kita melihat orang saja kita sudah tahu dia masalahnya di sini. Jadi bukan karena kita ngerti, tapi karena kita titen gitu, pengalaman. Itu juga dokter-dokter yang sudah profesional, dia yang melihat itu dia langsung tahu masalahnya dan dia langsung tahu prosesnya itu. Ya. Oke, terima kasih Mas ya. Jadi ternyata selain di terapi juga ada obat-obat herbal yang bisa membantu, baik itu yang diproduk maupun diramu atau dibuat sendiri. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau seandainya Bapak Ibu saudara juga ada hal-hal yang mengalami situasi yang kadang urgent. Nah, saya mau nanya ini untuk yang terakhir supaya nanti ada next berikutnya. Saya nanti video berikutnya saya akan liput kalau pas menangani pasien. Nanti saya akan lihat bagaimana cara, kalau pasien stroke seperti ini, video berikutnya, kalau pas mau bekam begini, supaya nanti ini enggak cuma teori, sehingga kita akan lihat cara menanganinya secara profesional. Tapi saya mau bertanya untuk yang terakhir ini, untuk Mas Yayat, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira kalau darurat nih, kita tahu-tahu di keluarga kita, di jalan, atau saat kita kemana, tahu-tahu menemukan orang yang misalnya kayak kena serangan stroke misalnya. Nah itu penanganan pertama yang harus untuk menyelamatkan orang itu bagaimana? Nah, mungkin bisa dipraktekkan atau ceritakan dulu silakan ya. Jadi kalau orang gejala stroke ya, itu kan berbagai macam variannya. Bisa dari ngomongnya agak udah kesulitan, kadang diulang-ulangi, kadang udah merasa jarinya agak kaku-kaku, melaku udah kayak keseret-seret. Nah itu kita bisa lihat dulu. Jadi ibaratnya seperti Coca-Cola saudaraku ya. Coca-Cola kita kocok ya, kita kocok, lalu kita putar dengan cepat,
dia akan berhamburan dan menjadi tidak baik ya. Nah, begitu juga keadaan orang yang dalam keadaan gejala stroke itu dia tuh bergejolak di dalam seperti air Coca-Cola tadi. Nah, makanya kita harus berhikmat untuk menangani orang-orang yang dalam keadaan gejala, yang bergejolak di dalam, kita harus istilahnya membukanya pelan-pelan. Nah, dengan pelan-pelan itu maka tidak ada air yang akan keluar berhamburan. Nah, istilah berhamburan itu adalah karena saat kita tidak tahu penanganannya over, otak malah jadi rusak. Nah, jadi gimana caranya? Kita kempesin. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, jadi kalau untuk orang yang mengalami gejala stroke, ini kita harus pakai jarum. Ini kita tutup. Nah, ini dikempesin sini telinga. Tuh satu aja. Pakai jarum juga, iya. Tusuk jarum ya? Iya. Terus ini kempesin dulu. Dia keluarin darahnya. Ya. Habis kiri kanan telinga lalu apa? Sini. Di bawah bibir dan di atas bibir. Ya, ini supaya menghindari supaya dia tidak pelo atau menjadi merah. Nah, pertama, jadi supaya dikemasin pelan-pelan. Karena orang sakit stroke dia sini akan menjadi dingin, mengkerut, tidak nyaman, berat tapi keras. Nah, dengan dikepes itu dibalik. Nah, habis di sini baru jari-jari, dan jari-jari pun bukan yang di sini bukan, tetapi ini. Nah, kenapa kak? Kalau di sini kita sering garu-garu kata dia kita pakai daerah sini, tapi kalau diputuk sini, nah, dia bagus karena tidak akan dapat pakai jarum juga ya? Pakai jarum, tuk sampai keluar darah. Iya, tuk pasti keluar, selalu dikeluarin semua. Ya, semua nih 10 jari. Iya, 10 jari. Ya. Kaki enggak? Jika kakinya juga kerasa, ambil. Tapi kalau kakinya kan baru bicara macam kakinya saja. Kalau tangannya tangan, kalau semuanya perlu ya sekalian, nggak apa-apa dikempesin semua. Itu untuk penanganan di awal dikempesin supaya dia lebih bisa menyesuaikan kembali secara pelan-pelan. Tapi kalau kita nggak tahu dan kita perlu hati-hati juga orang yang gejala stroke, wah langsung diboncengin ke motor, lalu kita bawanya dengan cepat, ternyata jalannya belok naik meliuk-liuk. Itu orang yang sakit stroke itu dia akan ketakutan. Nah, rasa takut itu akan membuat saraf pada pecah semua. Nah, sampai tempat tujuan malah jadi suloyo. Nah, jadi untuk membawa orang stroke yang dalam keadaan gejala itu harus pelan. Nah, pelan saja dia sudah takut, apalagi kalau pikir kita supaya sampai tujuan dengan cepat. Tapi menjadi salah kalau kita mengantarnya dengan selalu harus pelan, harus tahu keadaan jalan juga. Nah, itu salah satu penanganannya. Nah, setelah itu baru kita coba dilihat wajahnya miringnya seperti apa, suruh angkat tangan. Kalau angkat tangannya masih lurus berarti oke. Tapi kalau dia sudah atau begini, nah itu sudah berbeda. Itu baru nanti ada penanganan sendiri mana yang paling urgent harus tahan. Tapi kalau untuk stroke tetap fisik itu nomor 2 ya. Nomor pertama tetap otak, perintah otak. Endorfin ini ya harus bisa connect gitu salah satunya. Oke, nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, inilah tips-tips yang luar biasa bagaimana kalau kita menangani orang yang memang mengalami sakit secara mendadak ya. Kita harus, nah tadi kita sudah diajarin bagaimana caranya supaya bisa melepaskan istilahnya baik telinga, di bawah bibir, di atas bibir, di jari. Nah supaya apa? Supaya kita bisa membantu kalau kita ketemu orang yang memang seperti itu, dan bagaimana caranya kalau kita harus menangani itu supaya justru tidak salah. Kita tujuannya niatnya baik mau membantu, tetapi karena penanganan kita salah justru membuat tidak semakin baik malah semakin parah. Nah ini yang harus kita laksanakan, kita lakukan untuk membantu. Nah ini perbincangan yang luar biasa, yang hangat. Ini nanti kita akan ada perbincangan-perbincangan yang lain di berikutnya. Bahkan nanti saya akan mempersiapkan diri dan ambil waktu untuk meliput supaya nanti bagaimana cara menangani orang stroke, kalau bekam harus bagaimana nanti. Jadi ada cara menanganinya dan saudara bisa lihat, dan nanti untuk saudara misalnya pengen belajar atau apapun bisa ketemu sama Mas Yayat atau Mas Ruki Gadol, pokoknya beres. Nanti alamatnya di mana di sini? Desa Nogosari, Kelurahan Bugel, Desa RT 1 RW 5 Salatiga. Ya, Desa Nogosari ya, Desa Nogosari, Kecamatan Bugel. Ya, Kelurahan Bugel, RT berapa? 1 ya.
Salatiga RW 5 Salatiga. Nah, saudara nanti bisa kesini, nanti ada nomor WA atau telepon yang saya upload di situ. Jadi nanti saudara bisa lihat. Nah, nanti bisa berkenalan. Terima kasih Mas Yayat untuk perkenalan. Mungkin bisa closing statement ya. Ya, kenapa ya? Ya, closing terakhir. Ayo ucapkan sekali lagi yang terakhir. Oke, saudaraku, mungkin sudah banyak yang tahu ya, ini menjadi satu hashtag saya. Pokoknya apapun masalahmu, apapun yang kamu rasakan saat ini, percaya saja, pokoknya beres. Ya, ayo ya. Ruki Gadol. Amin. Ya, inilah closing statement dari Mas Ruki Gadol. Pokoknya beres, tetap sukacita. Bapak yang besim Yeshua Mashiach senantiasa bersama dengan kita. Sukses besar bersama Yeshua Mashiach. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Nah, tadi video sing tadi ada